Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang voltase ya. Voltase atau tegangan listrik. Ini penting ya, voltase ini. Tegangan listrik atau voltase merupakan beda potensial antara dua titik tegangan listrik dibangkitkan. Lah, kita nggak usah bahas yang kayak gitu ya. Kita nggak usah bahas terlalu bahasanya itu terlalu fisika, terlalu apa matematika, terlalu apa gimana ya. Kita membahas, gua bahas pakai bahasa kampung aja ya, biar customer di luar sana gampang nangkapnya ya. Voltase itu banyak customer yang nggak tahu ya, nggak ngerti apa itu voltase. Nah, voltase itu kalau teman-teman beli AC, TV, kulkas, di nameplate keterangannya itu, keterangan di perangkat elektronik itu ada bacaannya tegangan atau voltase 220 volt, 240 volt kayak gitu ya. Nah, voltase ini penting untuk perangkat-perangkat elektronik demi apa awet apa enggaknya itu ditentukan dari voltase juga ya teman-teman. Di Indonesia ini voltase standarnya ya, standar voltase Indonesia ini 220 volt. Enggak semua negara pakai 220 volt, beda-beda ya. Kayak Amerika, Jepang itu beda ya. Mereka ada yang 100 volt sampai 127 volt kalau nggak salah. Kayak Rusia itu 240 volt kalau nggak salah ya. Nah, beda-beda negara ya. Beda-beda negara, beda-beda standar voltase listriknya. Kalau di Indonesia itu 220 volt karena kita peninggalan Belanda ya, peninggalan Belanda, karena Belanda dulu VOC itu di Indonesia ini, karena kan perusahaan listrik pertama kali di Indonesia itu adalah punya Belanda ya, perusahaan VOC itu pakai standar 220 volt, makanya kita ngikutin ya, kebanyakan kita ini bekas peninggalan Belanda ya, makanya kita ikut standar 220 volt kayak Belanda. Nah, voltase kalau nenek gue dulu bilang ya, kalau dulu lampu redup itu, lampu itu redup ya, redup, wah lampu lagi sepaneng nih gitu ya, sepaneng. Kalau orang dulu itu dibiarin aja ya, dibiarin. Nah, gue baru tahu pada saat gue udah gede, gue baru tahu kalau yang namanya sepaneng itu adalah voltase rendah ya, voltase itu lagi nggak stabil, nggak stabil. Nah, voltase ini bisa naik turun ya, naik turun. Di mana kita bisa mengetahui voltase itu naik turun? Kita pakai alat namanya tang ampere, teman-teman. Nih, tang ampere. Pakai alat tang ampere atau klem ampere. Caranya gini ya, ini cara apa ukur voltasenya ya, voltase listrik. Ini ada kabel ya, tang ampere itu ada kabel 2. Nah, ini selektor tang ampere ini di posisi V ya, huruf V. V ya. Nah, kita ukur tapi pada saat kompresor nyala ya, kompresor nyala. Kompresor apa AC itu nyala. Dua kabel ini tempelin, satu sentuh ujungnya ini ke, ini kan ada kabel listrik sama netral ya. Di AC itu kan ada listrik netral. Nah, satu di angka 1, satu di angka N, atau satu di warna coklat, satu di warna biru. Tempelin ya. Nanti akan keluar voltasenya di sini. Kalau dia voltasenya bagus, 220 volt ya, 220 volt di display tang ampere ini. Nah, kalau dia voltasenya drop, misalkan 140, 150, 160, naik turun kayak gitu, drop itu nggak stabil ya, itu namanya voltase nggak stabil. Nah, itu berbahaya buat elektronik rumah tangga ya, kayak TV, AC, kulkas, dan yang lain-lain. Semua perangkat elektronik yang pakai listrik, kalau pas tegangan atau listrik itu nggak stabil, itu akan cepat rusak ya. Bisa juga ukur voltase itu melalui lewat colokan ya, lubang colokan. Ini kabel ini cari lubang colokan ya, colokan tahu kan, lubang yang di dinding-dinding ya, colokan, pokoknya lubang colokan. Ini masukin ke lubang colokan, posisi selektor ini
biasa di V ya, V voltase, masukin, colokin doang gitu, nanti akan keluar angkanya di sini. Angkanya itu ya kalau stabil ya 220, tungguin 220 itu, 220 itu naik turun nggak? Kalau dia enggak berarti bagus ya 220, tapi kalau dia naik turun 220 bentar-bentar turun lagi jadi 180, nggak lama turun lagi drop sampai 140, naik lagi 150. Nah itu nggak bagus ya, itu bahaya ya, itu nggak stabil, namanya voltase nggak stabil. Kalau voltase nggak stabil itu efeknya kompresor cepat panas ya, kayak AC ini cepat panas. Makanya kalau teman-teman pernah dengar kan ada keluhan konsumen, Mas, AC saya kipasnya nyala tapi kompresornya nggak nyala gitu ya. Kipas ini, kipas yang outdoor ini nyala tapi kompresor nggak nyala. Itu bisa jadi karena voltase tidak stabil ya. Kalau misalkan voltase ini drop sampai 180, 140 misal gitu, itu kipas doang yang nyala di outdoor ini, kompresor nggak nyala, karena biasanya kompresor tutut kayak berat gitu, cetek, diputus oleh overload. Karena di sini udah dijelasin bahwa voltasenya tegangannya ya, voltasenya itu 220 ya. Kalau drop sampai 140, 150 ini nggak kuat, kompresor ini nggak kuat, ampere naik ya. Ampere pasti naik. Kalau voltase rendah, ampere naik. Ampere naik akhirnya karena ampere naik, kompresor kan kelebihan beban. Kalau ampere naik kelebihan beban, overload putuslah overload, akhirnya kompresor tidak dapat suplai listrik, akhirnya mati ya. Nah, itu bukan hanya di AC teman-teman, kulkas juga itu akan cepat rusak kalau dipaksain terus-terusan kayak gitu. Kita nggak benerin ya, kita nggak perbaiki voltasenya, itu kompresor kita jebol ya, jebol nanti kalau lama. Paksain panas, putus, terus nggak lama kompresor dingin lagi, hidup lagi, tapi belum kuat, masih nggak kuat ya, karena voltase masih belum stabil, putus lagi, terus panas. Kompresor kan akhirnya jadi panas ya, panas tinggi karena ampere tinggi, terus dipaksain terus akhirnya jebol, kompresornya bisa rusak ya, kompresor AC kita. Terus di kulkas juga. Terus ini lagi TV ya, TV yang sekarang tuh TV LED, TV LCD kayak gitu-gitu ya, itu rentan sekali terhadap voltase ya teman-teman. Itu gampang banget hancur. Laptop, komputer, apa aja yang pakai listrik ya, kayak mesin air, seluruh komponen elektronik yang pakai listrik di rumah tangga kita itu akan cepat rusak kalau voltase tidak stabil ya. Nah, teman-teman di rumah bisa ukur sendiri ya voltase ini. Jadi video ini terutama untuk customer ya, untuk customer. Kalau untuk teknisi gue nggak bodo amat lah, terserah mereka mau tonton mau enggak ya, karena mereka juga udah paham ya. Untuk pemula juga ya serah, bodo amat lah, mereka mau belajar mau enggak silakan. Karena ya pemula biasanya kalau misalkan dia masih belajar itu baik, tapi nanti kalau dia udah paham, udah ngerti, ntar songong. Jadi gue udah nggak terlalu peduli. Yang gue fokuskan itu untuk customer ya, untuk konsumen yang benar-benar nggak ngerti, konsumen yang nggak benar-benar nggak ngerti di rumah, di luar sana. Karena apa? Karena kalau customer nggak ngerti itu biasanya akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal itu cuman sepele ya, cuman voltase. Misalkan gini, misalkan voltase di rumah teman-teman itu, customer itu ngeluh bahwa AC-nya nggak dingin, terus dia telepon teknisi, lalu dia datang, oh ini kompresor jebol ya, padahal diponis oleh teknisi, padahal itu cuma voltase ya, voltase rusak. Nah itu makanya ini video gue khususkan untuk customer ya. Jika menemukan kasus kipas nyala, kompresor nggak nyala, itu bisa jadi voltase salah satunya ya, walaupun itu bukan penyebab satu-satunya ya, karena kompresor overhead itu masih ada penyebab lainnya ya, kayak kapasitor rusak, AC-nya kotor, terus yang lainnya. Nah ini gue membahas tentang voltase ya, salah satu penyebab kompresor overhead itu karena voltase. Teman-teman di rumah bisa ukur sendiri voltase di instalasi di rumah teman-teman. Yang jelas teman-teman harus punya tang ampere ya. Tang ampere ini bisa beli di toko-toko online, murah kok.
murah ya, ada yang 1 juta, ada yang 1,5. Beli aja, beli ini, jadi kita bisa ukur sendiri tadi. Caranya kayak gitu tadi ya teman-teman. Nyalain tangga ampernya, posisi selektor, ini selektor maksudnya ini ya, yang putar-putar ini. Nah, itu di huruf V ya, V itu maksudnya voltase ya. Lalu colokin 2 kabel ini. Kalau teman-teman beli tang ampere pasti ada kabel ini ya. Nanti di aksesorisnya pasti ada kabel ini. Colokin nanti pasang di sini kabelnya. Colokin di colokan ini. Colokan, lubang colokan listrik ya. Nanti akan keluar angka di sini, angka voltase. Itulah angka voltase di rumah teman-teman ya. 220 atau apa 180, tungguin beberapa menit. Naik turun enggak? Angka ini naik turun enggak? Kalau misalkan dia 200 turun 180, turun lagi 150, turun lagi 140, naik lagi 160, atau dia 150 nggak berubah-berubah di 150, nah itu nggak bagus ya. Itu yang namanya spaneng, itu yang namanya tegangan rendah. Nah sekarang solusinya gimana kalau misalkan voltase atau tegangan itu drop ya, drop. Solusinya gini teman-teman. Kadang-kadang konsumen itu ada yang pakai solusinya itu beli stapol ya, stapol. Tahu kan stapol yang merah, biasanya warna merah itu stapol itu, atau stabilizer namanya ya, stabilizer. Nah, itu ada kekuatan berapa? Biasanya itu dipasang di setelah masuknya deket MCB ya, deket meteran listrik di rumah kita, itu dipasang di situ. Jadi dengan harapan listrik yang melewati alat stapol itu atau stabilizer itu nanti yang ke dalam itu akan stabil ya, stabil. Jadi 220, karena kan alat itu penstabil ya, menstabilkan voltase atau tegangan ya. Nah, pakai alat ini ada kelebihan, ada kekurangan ya teman-teman. Kekurangannya teman-teman mesti beli alat ini lumayan ya teman-teman, lumayan mahal ya. Gue nggak tahu berapa pastinya, tapi itu tergantung merek dan berapa besarnya ya, berapa besar kapasitasnya. Itu ada yang 1,5, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, macam-macam ya, tergantung merek juga. Lalu keuntungannya, tadi kekurangannya itu ya harganya lumayan, terus teman-teman juga mesti pasang itu alat itu dipasang ya. Sekarang kelebihannya teman-teman nggak usah mikirin apa listrik itu naik turun nggak, stabil apa enggak, karena teman-teman udah punya alat itu ya. Sorry, tadi ada kekurangan juga, tambahan kekurangannya biasanya alat ini kalau pengalaman gue nih ya, kalau yang merek-mereknya nggak bagus ya, merek-merek jelek itu gampang rusak teman-teman, gampang jebol, biasanya jebol ya si alat ini. Nah itu ya pilihan mengatasi voltase atau tegangan rendah ini yang nggak stabil, yang drop ya, tegangan drop. Lalu pilihan yang berikutnya adalah telepon PLN. Nah ini adalah pilihan terbaik menurut gue ya, ini pilihan terbaik. Begitu teman-teman tahu tegangan rendah atau voltase rendah, sebaiknya teman-teman telepon PLN. Nomor kontak PLN itu 123 ya, 123 atau 0123 021 123. Atau teman-teman bisa datengin kantor PLN terdekat dari rumah lo ya. Lo datengin ke kantor PLN itu, lo ngomong di situ, lo ngomong bahwa tegangan atau listrik di rumah gua rendah, tolong perbaiki. Atau di telepon juga sama gitu ya. Nanti PLN biasanya minta alamat lengkap kita, lalu nomor meteran, lalu nama kita. Nah nanti mereka akan datang akan dicek, dan itu gratis ya teman-teman, gratis, kita nggak bayar teman-teman. Untuk perbaikan voltase itu gratis.
karena itu hak kita ya, hak kita sebagai konsumen dan kewajiban PLN sebagai penyedia layanan. Jadi menurut gua pilihan terbaik itu yaitu lu paling modal ceban doang 10.000 ya buat nelpon lah. Kalau lu pakai stapel itu modalnya gede, lumayan gede teman-teman, beli ya 2 juta 3 juta untuk beli stapel itu. Mending telepon PLN minta distabilin 220 ya, 220 volt. Nah, apa penyebab tegangan atau voltase ini rendah atau tidak stabil? Nah, ini teman-teman, biasanya voltase itu drop atau tidak stabil itu karena sambungan kabel listrik yang dari PLN itu ya, dari PLN yang dari tiang itu, dari tiang terus ke rumah kita itu ada yang kendor teman-teman, ada yang kendor atau kabel PLN itu kesentuh pohon, daun pohon gitu ya. Makanya kan kalau lo lihat di sepanjang jalur kabel PLN itu kan pohon-pohon itu ditebang-tebangin. Nah itu takut ganggu ya, nah, ganggu nyentuh-nyentuh ya. Nah kalau kalau yang gue alamin selama ini ya, di rumah gue itu udah sering voltase itu drop, pernah sampai 140 ya. Gue ukur 140, itu lampu sampai redup banget, parah ya, gelap. Nah itu kebanyakan karena kabel yang dari tiang yang ke rumah gue itu kendor ya teman-teman, kabel birunya itu kendor, kabel apa netralnya itu kendor. Nah itu minta dikencengin, cuma dikencengin doang sebenarnya solusinya. Atau kalau misalkan satu komplek perumahan kita itu voltasenya drop semua, artinya itu kabel yang dari tiang yang sebelum ke komplek kita ya, sebelum ke komplek kita itu yang ada yang kendor seks ini. Tapi kalau punya di rumah kita doang yang ngedrop, di rumah tetangga enggak, berarti kabel yang dari tiang ke rumah kita itu yang apa, yang kendor, itu yang perlu diperbaiki. Jadi gitu ya teman-teman, itu solusinya. Dan jangan disepelekan ya teman-teman. Ingat, jangan sepelekan tegangan ini. Tegangan ini memegang peranan paling penting di dalam awet enggaknya perangkat elektronik di rumah teman-teman. Bukan hanya AC, tapi kulkas juga, TV juga. Pokoknya seluruh perangkat elektronik yang pakai listrik itu mereka rentan terhadap voltase ya. Kalau voltasenya rendah atau tidak stabil atau drop parah, itu gampang rusak, cepat rusak ya. Nah untuk antisipasi itu teman-teman beli tang ampere ya, beli tang ampere itu gampang kok ukur apa tegangan itu. Ada nih, gue cerita sedikit, ada pengalaman customer gue, dia beli AC lalu dipasangin oleh teknisi ya, teknisi lain ya, bukan gua, teknisi lain. Lalu si teknisi ini pulang, gua nggak tahu dia alasannya gimana si teknisi ini, apa tunggu aja, biasa dia bilang tunggu aja pak, nanti setengah jam atau 1 jam kemudian pasti dingin gitu ya. Nah nggak lama si customer ini marah-marah ya. Si customer ini nyalain si teknisi ya, nyalain teknisinya karena masangnya nggak bener segala macam ya. Dia bilang ini AC gue baru tapi dipasang nggak dingin ya, itu teknisi ya goblok lah, gini ya. Nah di sini kita harus lihat dulu penyebab nggak dingin ini apa ya. Makanya kalau teknisi itu dalam mendeteksi ya, mengidentifikasi kerusakan troubleshootnya AC itu paling nggak butuh 2 data ya, berapa tekanan, berapa ampere. Nah itu data awal. Nanti kan kelihatan dari situ pada saat kita ukur ampernya tinggi. Nah ampere tinggi ini menyebabnya apa gitu kan, bisa kapasitor, bisa voltase, bisa kotor. Nah lalu kita cek satu-satu. Kapasitor bagus, unit AC-nya masih baru, ya berarti voltase kan gitu cara. Kan akhirnya ngerucut ke penyebab troubleshootnya itu. Nah yang customer tadi begitu gue datengin ternyata benar AC-nya bagus ya, pemasangan juga bagus. Ternyata ini voltasenya rendah sekali teman-teman, voltasenya itu cuman 150
150 volt. Nah itu nggak kuat, kompresor itu nggak kuat ngangkat teman-teman, panas yang berlebih ya, karena ampere naik, akhirnya ampere kelebihan beban ya, kompresor kelebihan beban ya, akhirnya mutus. Nah setelah dijelaskan, barulah si customer ini paham ya. Gua nggak tahu kenapa teknisi yang sebelumnya itu, kenapa dia nggak jelasin bahwa voltase ini, apa dia karena dia nggak bawa tang ampere, atau gua nggak ngerti ya, dia bekerja itu gimana ya, harusnya si, atau dia sengaja dia tahu tegangan rendah tapi yang penting dia kepasang dapat duit terus pulang ya. Kalau dia menunggu perbaikan voltase dulu itu kan apa, butuh waktu lumayan lama, karena PLN itu begitu telepon biasanya nggak langsung datang ya. Telepon pagi bisa sore datangnya, makanya dia mungkin dari sini nggak mau ngasih tahu ke tuan rumah atau customernya karena dia nggak mau nunggu. Jadi setelah dijelasin, customer tadi ngerti, oh ternyata ini penyebabnya gitu kan. Jadi si teknisi ini nggak salah, ternyata yang salah itu adalah jaringan listrik yang ada di sekitar situ. Jadi itu PLN-nya yang perlu disalahkan. Oke gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jika video ini menurut teman-teman menarik atau penting, silakan subscribe, share, dan klik tanda lonceng untuk biar nggak ketinggalan berita-berita lainnya ya, apa video-video yang lainnya. Nah bagi teknisi atau teman-teman yang kontra, silakan adu bacot di kolom komentar ya, silakan baku hantam di komentar. Oke teman-teman, terima kasih.